Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Haleluya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita datang untuk memuji Tuhan. Kita datang untuk mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengundang Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak dan Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Semua semua berdiri. Kita bersorak-sorai buat Tuhan, karena Dia sudah lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, dan Dia bangkit untuk kita menjadi saudara. Haleluya. Semua berdiri untuk Tuhan.
Kami ada sampai pagi ini semua karena kasih. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti yang Kau. Benar Tuhan,
ingat dari awal Januari dan sampai pada hari ini kehidupan kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dan perlahan kita katakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan perbuatan-Mu sungguh ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Yesus. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Mari kita berdiam sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita selama setahun ini. Banyak hal yang Tuhan lakukan, perbuat dalam hidup kita. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sapa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Urapi pikiran kami, urapi hati kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini kami mau melakukan dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Urapi dengan kesehatan daripada Tuhan. Urapi dengan kuasa Tuhan, sehingga perkataan yang disampaikan pada pagi hari ini semua berasal daripada Tuhan. Kuduskan sucikan hamba. Ampuni atas segala dosa-dosa kami, baik secara yang kami
Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, meskipun hujan, kemudian cuacanya agak-agak dingin dikit ya, enak di bawah selimut pasti. Tapi saya percaya bahwa saudara datang karena kerinduan saudara pada Tuhan ya. Ya karena itu, mari mempersiapkan hati kita. Mungkin masih banyak yang hadir dalam list harus visit atau tidak hadir. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi semangat kita ya. Ingat minggu depan kita melakukan ibadah perayaan Natal kita di Hotel Pulisaron di Gatus Broto Barat. Nanti ada undangan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mengundang teman, kerabat atau saudara yang dekat, yang jauh dari Tuhan, kemudian yang mereka mungkin belum mengenal Tuhan, saudara mau mengundang dalam perayaan Natal kita, nanti bisa minta undangan ke Pak Melvis atau ke Pak Yusman ya. Nanti undangan akan dibagikan. Nah, jadi saudara berdoa betul-betul orang itu waktu diundang, orang itu bisa hadir ikut dalam perayaan Natal kita. Dan di grup saya barusan bagiin, di situ juga Bapak Ibu bisa mengisi list, ya kan, undangan siapa aja yang mau betul-betul pasti hadir. Untuk saudara kasih undangan, saudara isi juga listnya itu ada di grup. Kalau yang nggak ikut masuk dalam grup, bisa ke saya, bisa ke istri saya sampaikan, nanti dimasukkan dalam grup. Karena dibatasi hanya 100 orang, ya, kita batasi hanya 100 orang dalam gedung itu, karena kita masih mengikuti yang namanya prokes, penting ya. Jadi Bapak Ibu, tolong nanti isi di list juga. Kalau memang mengundang, ambil juga di undangan. Kemudian diisi di list juga, sampai ke saya atau istri saya kalau ikut dalam grup ya. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini akan dibagi oleh Ibu Gembala. Ibu Gembala akan menyampaikan firman Tuhan pada kali ini. Mari siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Mari saya mengundang sinar untuk ke depan. Dan sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita betul-betul sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya merasa bahwa hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Katakan apapun yang ada di dalam hati saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Kerinduan-kerinduan yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Ini adalah penghujung tahun, di mana bagaimana perlindungan Tuhan dinyatakan bagi kita sepanjang tahun 2021. Begitu banyak 2 tahun terakhir ini orang-orang yang meninggal, bahkan ada yang meninggal dengan sia-sia. Namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita melakukan peribadatan kita. Itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu jangan sia-siakan peribadatan kita kepada Tuhan. Kami sembah Yesus. Katakan sebab Kau besar Tuhan. Dengan lembut katakan kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab Kau besar,
Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini di penghujung tahun 2022, di penghujung tahun 2021. Bukanlah suatu kebetulan bagi kita. Namun itu satu hal yang Bapak Ibu harus tahu, bahwa ini semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Saudara yakin dan percaya bahwa semuanya ini karena perkenanan daripada Tuhan? Amin. Kalau bukan karena perkenanan dari Tuhan, kita nggak mungkin ada sampai dengan hari ini. Berapa juta orang yang meninggal karena COVID, dan COVID belum selesai. Makanya saya memberi judul atau tema pada pagi hari ini, takut tahu akan hari esok, karena kita tidak pernah tahu akan hari esok. Ada yang tahu hari esok? Keisha tahu hari esok? Nggak pernah kita ada yang tahu akan hari esok. Mari kita sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11. Namun saya pikir tidak usah dibuka karena kita pasti hafal. Ada yang hafal? Ada yang hafal firman Tuhan ini? Saya minum dulu sebentar ya. Ayah, siapa yang hafal firman Tuhan yang hari ini? Gak ada yang hafal firman Tuhan ini? Tidak. 1, 2, 3, saya beri kesempatan untuk satu orang. Tidak boleh lihat Alkitab. Yang sudah lihat Alkitab berarti stop. Berarti stop. Ya, 1, 2, 3. Tidak ada yang hafal ayat firman Tuhan ini? Ada yang hafal ayat firman Tuhan ini? Ada? Oke, mari kita sama-sama buka di Yeremia 29 ayat 11. Buka gede-gede di depan. Ayat ini ayat yang sangat terkenal, dan kita sebagai orang percaya harusnya hafal dengan ayat ini. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Mengapa saya mengambil tema hari ini, takut tahu akan hari esok? Karena bertepatan hari ini adalah hari terakhir di tahun, hari minggu yang kedua, bulan yang terakhir di tahun 2021. Jadi, saya mau kita semua berintrospeksi. Apa sih selama setahun yang sudah kita lakukan? Apa yang mungkin menganggap bahwa ini tuh kita tuh selalu berpikiran bahwa hari esok seperti ini, hari esok seperti itu. Bagaimana anak saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana kehidupan saya? Coba sekarang saya mau tanya Bapak Ibu semuanya. Biasanya nih, setiap harinya, apa yang menjadi pergumulan kita sih? Yuk, coba Cipimping, apa yang menjadi pergumulan kita biasanya? Kenapa, Ci? Ekonomi. Yang lain? Kenapa, Pak Siti? Kesehatan. Ada yang lain? Bu Reni? Anak. Pak Gendong? Kenapa, Pak? Ekonomi. Pak Yusman? Ekonomi. Engkau apa engkau? Kesehatan. Nah, Bu Yati,
menjadi pergumulan Bu Yeti dari hari ke hari? Ada nggak ada pergumulan? Soalnya Bu Yeti nggak mikirin pergumulannya. Luar biasa kehidupan Bu Yeti ini loh di masa tuanya. Dia nggak pernah mikirin makan besok apa. Tuanya kaya raya, betul nggak? Asuransinya aja dekat uangnya banyak. Di asuransinya aja uangnya banyak. Belum lagi dia nabung, belum lagi sapinya banyak. Dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi di hari tuanya. Makan dia udah nggak usah mikirin makan. Kadang aja sombong, udah gampang saya ada duit, nggak perlu taruh di kulkas. Gampang. Itu kehidupan. Karena apa? Dari 16 tahun Bu Yeti ikut kami, itu terasa banget perbedaannya. Kami mengalami kan, saya dan suami saya bagaimana mendidik Bu Yeti. 16 tahun bukan waktu yang sebentar, betul nggak? Dari 0 anak 16 tahun udah SMA. Sama Bu Yeti ikut kami dari usia 40-an ya, 50-an ya Bu Yeti ya, 40-an, 16 tahun. 47 tahun Bu Yeti ikut kita, 16 tahun sudah ikut dengan kami. Bagaimana dulu? Sampai akhirnya kalau dia ikutin apa yang kami sarankan, lihat masa tuanya, Bu Yeti nggak mikir apa-apa. Dia kasih nggak ke keluarganya? Kasih loh. Sudah setua ini dia ngasih ke keluarganya setiap bulan. Jadi kalau sampai adiknya, siapanya, jadi kalau misalkan mau kriya, mau syukuran lah, apalah, kawinan apa, udah telepon Bu Yeti. Bayangkan, Bu Yeti itu tulang punggung, tapi dia tidak kesulitan dia ditanya. Kenapa? Dia melakukan apa yang kami katakan. Walaupun sulit awalnya, tapi dia berusaha. Makanya saya bilang, lihat hasilnya. Hasilnya sekarang, bukan dulu, bukan esok. Nah, hari ini mari kita belajar sama-sama introspeksi Bapak Ibu. Introspeksi ini, kita bersama-sama introspeksi diri di penghujung tahun ini. Apa sih tiga hal yang akan kita bahas bersama-sama yang kita harus introspeksi. Yang pertama, ini yang harus kita introspeksi Bapak Ibu, waktu yang paling pertama saya bilang harus introspeksi. Kadang-kadang waktu yang kita habiskan itu tidak balance, tidak seimbang. Mungkin salah seorang bacakan di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, tapi saya tidak akan membaca 15 ayat ini. Mungkin Bu Rias bacakan Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai berapa, nanti saya akan stop di sini. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat 1 Bu. 3 ayat 1. Ada waktu. Berdiri Bu Rias. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Stop. Segala sesuatu ada Segala sesuatu ada waktunya. Namun saya akan membahas 3 hal waktu yang sering kali kita tidak mengaturnya dengan benar. Yang pertama, bagaimana waktu peribadatan kita kepada Tuhan. Apakah waktu peribadatan kepada Tuhan kita pakai untuk beristirahat?
Ataukah apakah waktu beristirahat kita pakai untuk bekerja? Atau apakah waktu bekerja kita pakai untuk beribadah? Apakah waktu beribadah kita pakai untuk bekerja? Bapak Ibu, 3 hal ini sangat penting dalam hidup kita. Seperti pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Namun yang sering terjadi, waktu peribadatan kita pakai untuk bekerja. Waktu istirahat kita pakai untuk bekerja. Lalu kita berargumen dengan diri sendiri. Kan ada Bu tertulis firman Tuhan loh Bu. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Makanya Bu kita harus bekerja. Makanya Bu kita harus terus bekerja. Betul Bapak Ibu, tidak salah. Tapi yang salah penempatan waktunya. Seringkali kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk bekerja hanya karena kenapa? Hanya karena kebutuhan ekonomi tadi. Jadi kita memakai otak kita terus untuk berputar karena harus bayar utang, bayar ini, bayar itu, Bu, banyak banget bayarannya. Jadi kita wajar dong Bu waktu untuk bekerja. Tanpa saudara sadari, berapa lama saudara bisa bekerja? Saya balik tanya. Berapa waktu saudara bisa bekerja? Saya mau kasih tahu, ada aktor yang sangat terkenal. Aktor ini sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Namanya Jackie Chan. Siapa yang nggak tahu Jackie Chan? Ada yang nggak tahu Jackie Chan? Tahu nggak Jackie Chan? Tahu nggak? Firman tahu? No, Firman aja yang anak kecil nggak tahu Jackie Chan. Karena apa? Aktor apa dia? Hah? Aktor Mandarin yang seringkali mainnya action kan, bela diri kan. Nah, saya tidak terlalu suka film-filmnya, tapi saya terinspirasi dengan apanya? Dengan kesaksiannya. Dia aktor yang satu-satunya dia tidak mau bukan Jackie Chan, Jet Li. Ada yang kenal Jet Li kan? Tahu Jet Li? Tahu kan, sama ya, aktor yang suka main Mandarin juga. Nah, saya terinspirasi dengan ceritanya Jet Li. Saudara tahu nggak sekarang Jet Li di mana? Main film lagi nggak? Hah? Ada nggak main film lagi? Nggak ada. Karena apa sekarang dia terbaring di tempat tidur? Jet Li tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena waktu-waktunya dia bekerjanya totalitas. Dia tidak pernah mau pakai stuntman, tapi dia melakukannya sendiri. Suatu hari dia cedera karena kejamnya benar-benar full cedera, full dia benar-benar full hard untuk jadi aktor sampai terkenal di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Waktu cedera dia maksa, karena waktu itu filmnya harus segera rampung dan selesai. Dokter sudah bilang kalau you melanjutkan, you akan cacat seumur hidup. Tapi Jet Li yakin, ya enggak. Berikan obat penahan sakit atau apa something like that. Tapi akhirnya Jet Li benar-benar dia tidak mendengarkan apa kata dokternya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya sekarang dia lumpuh dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa terbaring. Dan satu hal perkataannya dia yang sangat betul-betul itu tertanam di dalam hati saya. Jangan kamu menghabiskan waktu 30 tahunmu untuk bekerja, pada akhirnya kamu akan terbaring di tempat tidur. Kenapa saya bilang ini waktu ini sangat penting? Waktu Tuhan sudah mengatur kita dengan waktu-waktunya beribadah. Tuhan sudah mengatur kita dengan waktu-waktunya beristirahat. Tuhan sudah atur kita waktunya untuk bekerja. Mari kita jangan tukar waktu-waktu kita. Kita bekerja untuk bekerja, tapi kita pun perlu beribadah. Saudara, tidak pernah kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan jasmani kita hanya dengan bekerja. Mari kita introspeksi.
tidak pernah bisa memenuhi seluruh kebutuhan jasmani kita, ekonomi kita, hanya karena saudara mau bekerja 1 minggu 8 kali 7, 24 kali 7 pun saudara tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ini. Silahkan buktikan. Karena apa? Firman Tuhan bilang orang benar diberkati Tuhan ketika dia beristirahat. Jangan pernah menukar waktu peribadatan kita dengan bekerja. Ini yang sering terjadi kepada kita semua. Seringkali ketika Tuhan suruh beribadah, datang hari Minggu itu hari beribadah, kita bekerja. Beribadah, hari Minggu itu hari beribadah, kita tidur. Capek di rumah. Giliran beristirahat, badanmu tuh udah capek istirahat, kita kerja. Itu yang ketukar-tukar, terbalik-balik. Tapi pagi ini Bapak Ibu, yuk di tahun yang baru perbaiki peribadatan kita. Kerja itu waktu 3 jam, 4 jam sehari. Tapi kalau saudara fokus dan maksimal, hasilnya akan berbeda dengan kerja dari jam subuh, jam 5 udah bangun kerja sampai jam 12 malam, terus seperti itu. Tapi hasilnya gak akan maksimal kalau saudara misalkan di waktunya dihabiskan dengan ngobrol di tempat kerja, dihabiskan waktunya mungkin dengan bercanda, ada teman datang nemenin teman gini-gini. Enggak fokus, percuma. Dan kita pun Bapak Ibu harus menyadari kemampuan kita. Jangan kapasitas 10 Bapak tampung kapasitasnya jadi 20. Kita tampung jadi 20. Misalkan kita kemampuannya 10 nih, orderan banyak, wah ini kesempatan, kapan lagi kita dapat berkat. Ya udah, diterima 30, diterima 40, padahal kapasitas kita 10. Akhirnya yang sengsara siapa? Kita sendiri. Kantor itu selalu ada target, betul ya Pak Anto ya? Pasti ada target. Di perhotelan, dimanapun sama, saya pun ada target. Tapi saya selalu minta sama Tuhan, Bapak Ibu, COVID bukan artinya target saya makin kecil loh. Target saya di Oktober kemarin itu tuh melebihi dari target-target sebelumnya. 1,1 M tuh udah dapat di akhir Oktober. Tapi hitungannya itu bukan 1,1 M yang saya dapat. Karena apa? Kantor itu sekarang menargetkannya itu per premi yang masuk, bukan dipersetahunkan. Bapak bayangin, kalau ada orang ngambil premi 50 juta setahun, tapi dia cuma bayarnya bulanan 60 juta lah ya, bulanannya 5 juta. Jadi hitungannya cuma 5 juta bukan 60 juta. Jadi ketika saya dapat di 1 Oktober itu 1,1 M, itu hanya setara dengan 600 juta. Bayangkan berkali lipat. Tapi tercapai nggak? Tercapai kan? Dapat nggak? Gitu, dapat. Apakah saya selama setahun ini meninggalkan gereja? Enggak kan? Apakah saya lalai? Misalkan ada masalah yang lain-lain dengan peribadatan saya yang saya harus meninggalkan jauh-jauh kemana-kemana? Enggak kan? Kalaupun kami meninggalkan di awal tahun biasanya, atau mungkin di pertengahan tahun, itu karena kami ada acara, bukan karena saya harus bekerja. Tidak. Karena itu reward yang kita dapat di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mari balik lagi. Yang saya lakukan, saya tidak memandang semua harus kayak saya dong, enggak. Tapi lakukan firman Tuhan. Saya juga ada yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih tahu, Bu Yeti melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saya sama suami saya cuma bilang, ini paling penting Bapak Ibu, atur waktunya sejak sekarang. Jangan pernah menukar waktu. Dan kita perlu beristirahat, gak beristirahat. Saya sama suami saya waktunya istirahat, bodo amat istirahat. Karena apa?
Di bagian dalam tubuh kita ini ada waktu-waktu mereka untuk beristirahat khusus. Nggak boleh Bapak Ibu makan buah setelah jam 3 sore, akan pembusukan. Nggak boleh. Saya jam 3 sore udah nggak mungkin makan buah-buahan, ya paling sesekali boleh lah. Jam 6, jam 7 malam Bapak Ibu boleh makan sayur? Nggak boleh. Itu pembusukan. Waktunya sayur dan buah itu pagi, siang. Apalagi daging. Daging perlu waktu untuk 2 jam untuk kita mau tidur waktu kita malam makan daging. Gak boleh. Tapi kalau sore menjelang sore gitu, saudara bagusnya makan daging. Jangan makan buah atau sayur. Sayur dan buah bagusnya pagi hari. Itu ada waktu, semua ada diaturnya, ada. Ada mereka waktunya beristirahat di dalam tubuh kita. Makanya kita perlu beristirahat. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, pengkhotbah sudah mencatat kita untuk kita mengatur waktu kita dengan benar. Ada waktu nggak untuk bersedih? Ada. Kalau kita nggak pernah nangis, semuanya dipendam, sakit jantung Bapak Ibu. Jantungan bener. Saya nggak bohong, bener. Lihat orang-orang yang diam ya, yang nggak pernah kayak saya nih koar-koar diutarakan, tekanan darahnya tinggi. Kebanyakan orang yang diam-diam tekanan darahnya tinggi. Jadi jangan diam ya dia, nanti jadi tekanan darahnya tinggi. Kita perlu emosi kita pun diluapkan, menangis perlu. Jangan kayaknya lelaki, aduh cengeng banget ya kalau menangis. Nggak gitu. Tapi kalau udah sesak, ada waktunya menangis. Tuhan kasih air mata untuk apa? Untuk kita bisa, air mata itu bisa keluar. Dan itu di ujung kiri kanan saudara itu ada lubang air mata namanya. Lubang air mata itu kalau enggak saudara pernah nangis, enggak pernah keluar, itu nanti nyumbat dan mata jadi kering. Harus saudara tahu. Kenapa kita sebagai orang yang percaya waktu hari Minggu, yuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara mau nangis, rasa sukacita, nangis, rasa sedih, pergumulan kita itu keluar. Semua itu ada fungsinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengaturnya dengan benar. Waktu-waktu kita, ingat baik-baik, Januari, jangan mulai dari Januari, dari sekarang. Saudara mau atur waktu dengan baik. Saudara mau mengatur waktu dengan baik. Yuk mari atur waktu kita. Waktunya beribadah, jangan saudara tukar dengan kerja dan lain sebagainya. Tapi waktunya beribadah. Karena apa? Dengan beribadah kita kembali disegarkan, pikirannya dipulihkan. Ya, amin Bapak Ibu. Mau pikiran kita dipulihkan? Mau kita bertumbuh di dalam Tuhan? Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, hubungan. Saya salah seorang membacakan dong firman Tuhan yang sudah ditulis di Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat yang ke-18. Ayo, salah seorang membacakan, Bu Yus mungkin. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Terima kasih Bu Yus. Jangan menuntut balas. Bapak Ibu, itu yang saya alami dulu waktu awal-awal perintisan. Kalau saya memberi, saya pikirannya maunya orang yang saya beri itu baik kepada saya. Tapi yang saya dapatkan sebaliknya. Yang saya dapatkan selalu kekecewaan. Seolah-olah lu mau uang gue, lu mau berkatnya, tapi lu jahat banget ya, menghancurkan hatiku. Itu saya dulu. Yang tersiksa siapa? Saya. Bapak Ibu nggak tahu kan, saya pernah menangis dari bangun pagi itu nangis ya, mikirin jemaat nih, mikirin semuanya dulu. Itu nangis dari pagi, dari jam 6 pagi, bukan doa waktu bangun, tapi nangis saya lakukan.
karena sedih memikirkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Sampai Jojo pun dibawa-bawa. Nggak tahu apa-apa loh, Jojo cuma ngomong, dibawa-bawa semua. Berkonspirasi jemaat ngomongin saya. Padahal saya bilang, saya tuh kalau misalkan akhir tahun kayak gini, itu tuh udah ngamplopin kemana-mana. Tapi itu saya tersiksa nggak tersiksa, saudara? Artinya apa? Ketika saya memberi, saya menuntut balas. Berharap orang baik sama saya, berharap orang nggak ngomongin saya salah. Jangan contoh. Akhirnya saya tersiksa. Saya sampai nangis, saya mau cerai. Kata cerai kedua ketika 3 tahun di ulang tahun 3 tahun pernikahan pertama itu kami sudah hampir bercerai. Dan tahun 2007 awal perintisan 2008 kayaknya itu waktu udah kayaknya udah nggak sanggup deh. Motor baru pun sampai udah dikasih pinjam ke orang, jatuh dibawa ke negara apa, saya nggak komplain, enggak loh, sampai segitunya loh kami perintisan itu. Ini saya bukan mau mengungkit luka lama ya, tapi saya ini mau berbicara tentang hubungan. Satu hubungan. Tersiksa nggak? Motor baru loh, Matic pertama itu Vario. Saya kan kerja dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore di Astra. Nah kalau pagi ada mobil Zebra, dulu mungkin tahu ya Pak Gendon, siapa Pak Yus ya, mobil yang lama dulu. Tapi kan macetnya setengah mati kalau Senin sampai Jumat kan kerja kan. Jadi saya maunya tuh diantar pakai motor sama suami saya. Itu motor kalau hari Jumat, motor baru ya Bapak Ibu, hari Jumat itu silakan pakai yang gak punya motor ke jemaat. Yang penting Minggu udah balik, kan Minggu ke gereja udah. Ini Jumat diambil motor, Minggu gak datang ibadah, Senin pagi juga gak datang. Sampai saya berantem sama suami saya. Suami saya bilang, kenapa nggak pakai mobil aja? Saya nggak mau, macet. Ini udah jam berapa macet, udah telat. Ya udah saya pesen. Waktu dulu belum ada Gojek ya Bapak Ibu. Jadi pesen apa ya? Ojek biasa gitu, ojek di pangkalan. Berantem. Suami saya pikirannya sebagai laki-laki, dia bingung antara jemaat dengan istrinya. Nah itu yang saya alami, hubungannya jadi tambah nggak bagus. Karena apa? Karena ada banyak tuntutan yang saya tuntut di dalam hati saya. Lu harus begini. Itu yang nggak boleh. Firman Tuhan di Imamat, jangan menuntut balas. Siapa yang menyakiti Bapak Ibu? Jangan menuntut balas. Balas itu pembalasan haknya Tuhan, bukan haknya kita. Istri, keluarga, anak, kerabat, teman, saudara. Jangan pernah saudara bisa menuntut balas. Aduh, aku tuh sakit hati, uangku dibawa kabur. Aku sakit hati. Banyak orang gak bayar utang sama saya. Pekerjaan saya terbengkalai, aku sakit hati. Apa ya Tuhan? Apa? Mulai pikiran jahat. Orang itu menyakiti saya Tuhan, padahal saya sudah berbuat baik sama dia. Kalau saudara menuntut itu, ketika kita berbuat baik sama orang dan kita menuntut orang lain untuk berbuat baik sama kita, kita akan kecewa. Karena apa? Karena perbuatan kita itu hanya sebagian kecil. Karena kita pun sudah jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan mau menerima kita. Mari perbaiki hubungan kita dengan sesama. Sekali lagi saya bilang, penting memasuki tahun baru itu dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan siapapun, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan adik kita, semuanya kita perlu memperbaiki. Karena apa? Ketika hubungan, Tuhan tidak menginginkan nih hidup kita nih sia-sia Bapak Ibu. Tuhan gak ingin hidup kita sia-sia. Tuhan
Tuhan itu mau kita menjadi berkat dengan memiliki hubungan yang baik kepada semua orang. Bapak Ibu tahu kan karakter Ibu gembalanya? Tep. Pikiran saya tuh, saya juga kadang heran Tuhan, kok aku tuh pikirku cepet banget gitu loh ke depan. Orang baru selangkah, gue udah 2 langkah Tuhan. Kadang-kadang saya tuh kayak di kantor pun, sekelas saya tuh udah punya pada personal asisten. Semua punya personal asisten. Tapi saya tuh nggak punya personal asisten dengan segudang kerjaan loh Bapak Ibu. Kalau mau ngurusin customer itu seumur hidup. Tanya Juliani nih agent saya, tanya bagaimana kerjanya. Itu semua tuh di pikiran saya tuh tep, di luar kepala gitu loh semua. Juliani ngurusin yang sendiri aja ya, isi form tuh banyak kan, bukan sedikit. Tapi saya bisa selesai setiap jam, setiap detik, 24 jam. Customer saya macam-macam, nggak macam-macam mintanya. Ada yang ini Bu, rubah ini ya Bu, rubah itu, rubah itu. Tapi saya bisa selesaikan semua, belum lagi ngatur semua. Belum lagi gereja, belum lagi teleponin jemaat-jemaat. Tapi saya mengatur, membagi waktu tuh dengan benar. Itu poinnya. Kalau kita fokus membaginya dengan benar, semuanya beres-beres. Bukan saya tidak mau pakai personal assistant. Entar kalau dia masalah, aku emosi jiwa, karena ini menyangkutnya kan hubungan dengan orang kan. Mendingan kan aku yang kerjain. Saya gitu prinsipnya. Jadi bagaimana kita mengatur dengan benar hubungan dengan sesama. Mari Bapak Ibu gunakan peribadatan kita dengan benar. Jangan ketika kita waktu beribadah tapi pikiran kita di luar. Kita lihat handphone untuk firman Tuhan, bukan lihat WA. Mari, ini firman Tuhan, ini memang keras, ini memang membuat hati kita gelisah, membuat hati kita mungkin merasa tersodok-sodok, tapi ini firman Tuhan. Tahu Bapak Ibu, saya dan suami saya apa yang kami doakan? Kami mendoakan supaya semua jemaat diberkati Tuhan. Kehidupan yang diberkati, bukan secara materi loh ya. Materi itu mengikuti, saya bilang. Tapi kehidupan yang diberkati secara rohani. Ketika kerohanian kita diperbaiki, diberkati kerohanian kita, bertumbuh kerohanian, berkat mengikuti. Tapi selama kerohanian kita memutar di situ, aku paling tahu, aku udah tahu itu semua, nggak usah diatur deh, udah tahu semuanya. Oh firman Tuhan yang itu udah ketua, oh perpuluhan aku udah tahu, oh ini semua aku udah tahu. Selama saudara berpikiran seperti itu, akan muter segitu, muter. Berapapun puluhan juta yang saudara hasilkan, itu akan terbuang. Percaya firman Tuhan, bukan percaya saya. Kenapa? Kami ngalamin. Sebelum saya mengatakan ini, saya ngalamin. Bukan saya nggak ngalamin, kehidupan saya dulu. Uangnya lebih banyak dulu dibanding sekarang. Tapi jadi hasil nggak? Nggak jadi hasil. Kenapa? Saya hidup saya nggak benar. Kerohanian saya nggak dipulihkan Tuhan. Tapi sekarang ketika kerohanian saya dipulihkan Tuhan, hidup saya diperbaharui di dalam Tuhan, uang sedikit pun jadi berkat. Jadi beras dibagi ke orang banyak. Dulu enggak, saya nggak pernah ketemu orang-orang yang biasa, saya nggak pernah. Itu dulu. Tapi waktu kerohanian saya diperbaiki, dipulihkan, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu mau nggak menjadi berkat bagi banyak orang? Amin. Mari perbaiki, pulihkan hubungan kita dengan siapapun. Pulihkan, terutama keluarga, teman, sahabat. Karena apa? Kalau berkat secara rohani tidak dipulihkan, gimana berkat secara materi, secara ini bisa masuk ke rumah kita? Yang paling terpenting adalah berkat secara rohani ini loh. Pulihkan dulu berkat secara rohani, maka berkat secara jasmani itu mengikuti.
pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan memberikan rancangan yang penuh dengan damai. Bapak Ibu, ada satu, kenapa saya dulu orang Protestan. Saya tidak lahir dalam kondisi mengenal Tuhan, tapi kehidupan saya karena di samping rumah nenek saya Konghucu ya, kakek nenek saya Konghucu, nggak tau lah nyembah apalah ya, nggak ngerti ya kan, tante juga nggak ngerti. Pokoknya waktu tante lahir umur kira-kira 9 tahun, tiba-tiba di samping rumah kakek saya tuh dibangun gereja. Ini apaan ya, ini kok gede gitu loh gedungnya. Ternyata itu gereja. Dan umur 9 tahun tuh saya lihat, tapi kan sepupu-sepupu saya udah masuk di situ karena kami ini keluarga besar dari papi saya, jadi tinggal tuh bareng. Nah, keluarga papi saya tuh sangat terkenal di Kerawang sampai hari ini. Karena usaha kuliner gitu loh ya. Buat bacang terkenal, terus kue keranjang, telur asin, kayak gitu-gitu dong. Terkenal kakek saya tuh sampai ujung ke ujung. Nah terus dibangun gereja, sepupu-sepupu saya tuh udah kan duluan. Tapi saya kan anak laki paling kecil, jadi kan anaknya masih kecil-kecil. Saya tuh anak paling besar, jadi masih kecil waktu itu. Tapi kan kakak-kakaknya anaknya udah gede-gede, udah ngajar sekolah minggu. Terus nah sepupu saya, ayo kita ikut. Terus saya tuh lihat, apaan ya itu ya gitu loh. Tapi ada anak-anak banyak lucu, anak sekolah minggu, jadi saya ikutan. Itu awal saya mengenal Tuhan. Dan nyanyiannya selalu dari kidung jemaat. Bapak Ibu, yang lagu ini tak ku tahu kan hari esok adalah lagu kidung jemaat nomor 241. Ini lagu yang sangat terkenal. Tapi tahu nggak dibalik cerita lagu ini? Lagu ini diciptakan oleh namanya Ira Stanfield. Dan saya baru tahu bahwa dia adalah orang GSJA Amerika ya, bukan orang GSJA Indonesia. Ira Stanfield ini laki-laki. Lagu ini diciptakan dia di tahun 1951, dan dia pun pada waktu menciptakan lagu ini kan nggak mungkin dia merasa bahwa lagu ini akan terkenal dan menguatkan banyak orang. Bapak Ibu ya, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya terenyuh membayangkan kata-katanya. Ira Stanfield ini, dia akhirnya salah satu gembala sidang di GSJA, namanya GSJA-nya Calvary Church, Calvary Temple yang ada di Springfield, Amerika. Dia menikah dengan satu orang jemaatnya juga yang sama-sama di situ, namanya Zelma. Suaranya bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu mau tahu, karena hidup jadi ibu gembala tuh bukannya enak. Hidup jadi ibu gembala itu susah, menderita. Kalau saya mau memilih, saya nggak mau jadi ibu gembala, saya mau jadinya istri pengusaha. Tapi ternyata ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, itu beda. Zelma ini nggak kuat jadi ibu gembala. Akhirnya dia mulai lari ke papa, ke klub. Suaranya bagus, dia nyanyi di klub. Karena apa? Karena penderitaan, dia nggak tahan. Ekonominya susah, semuanya susah. Mendingan gue nyanyi di pub, banyak duit. Bener nggak, Di? Benar, banyak duit. Nyanyi di luar sana banyak duit. Bagaimana seorang bapak gembala dengan istrinya yang nyanyi di pub? Saudara bisa bayangkan. Misalkan saya nyanyi di pub karena nggak punya duit, tapi suaranya kan pas-pasan. Kalau Zelma suaranya bagus, dia sampai menciptakan lagu apa. Nah, kemudian suatu ketika Zelma minta cerai. Baru 3 tahun menikah, Zelma minta cerai. Kayak saya ya,
3 tahun saya menikah minta cerai, cuma waktu itu Bapak Gembala masih belum Bapak Gembala. Jelma minta cerai. Karena dia apa? Jatuh cinta lagi dengan yang ada di PA. Jatuh cinta dengan pria yang lain. Dan dia menuntut suaminya untuk minta cerai. Dengan berat hati, si Ira Springfield mau gimana, istrinya gak pernah pulang lagi. Dia dapat gunjingan jadi jemaat. Coba saudara, berat loh jadi Bapak Ibu Gembala itu bukan mudah. Akhirnya terpaksa cerai. Dan mau tahu akhirnya Jelma meninggal di usia 28 tahun karena kecelakaan. Hati suaminya luar biasa terenyuh. Kemudian tahun 1951 itu hak asuh anak mereka Raymond jatuh kepada suaminya Ira Springfield. Hatinya hancur, remuk. Dia melayani Tuhan, gak melayani Tuhan seluruh hidupnya Ira ini. Tapi saudara bayangkan penderitaannya, bagaimana gunjingan orang, bagaimana perkataan orang. Duh, berat Bapak Ibu, berat jadi ibu Bapak Gembala tuh gak mudah. Bukan seperti yang mungkin jemaat bayangkan. Enak ya, ngatur aja. Bisanya ngatur, cerewet. Oh ibu gembalanya, beri video mah cerewet banget. Tahu Bapak Ibu beban di dalam hati ini. Kami setiap hari pagi menangis di hadapan Tuhan, berdoa bagi semuanya. Itu yang kami lakukan. Saya bisa membayangkan apa yang Jelma lakukan. Karena apa? Karena dia tidak tahan. Karena apa? Dia pakai logikanya sendiri. Saya pun sempat tidak tahan. Di tahun kedua saya udah rasanya, tahun kedua perintisan saya udah rasanya pengen give up. Tapi saya berusaha. Tuhan, saya bersyukurnya ketemu orang yang tepat untuk memberitahukan kepada saya, untuk saya bersharing. Ada sepupu saya waktu itu, yang kamu lakukan semua tidak salah Frida. Tapi satu hal yang kamu salah. Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin mendapat balasan, itu yang salah. Saya sadar. Tahu gak, jam 6 sampai jam 6 sore saya nangis, gak berhenti, pokoknya ngedumel aja gitu. Siapa gak yang menderita? Emang jemaat tahu waktu itu saya nangis? Enggak kan? Yang tersiksa siapa? Saya apa jemaat? Saya kan? Itu penderitaan. Tapi waktu kita berjalan dengan Tuhan, saya bisa diubahkan. Saya bisa mengerti setiap pemikiran-pemikiran jemaat. Saya bisa pahami, kenapa akhirnya jemaat seperti ini. Dan itu pun membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari, ketika masalah itu semua terjadi di dalam kehidupannya Ira, dia menyadari bahwa rancangan yang terbaik adalah rancangannya Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi mari di akhir tahun ini kita perbaiki kehidupan kita. Kita perbaiki waktu-waktu kita. Memasuki tahun 2022, mari kita menyambut tahun 2002 ini dengan lebih sungguh lagi, mengatur waktu-waktu kita dengan benar. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memaafkan, dan terlebih di dalam keluarga. Ketika hubungan diperbaiki, berkat Tuhan turun atas setiap kita. Dan yang ketiga, mari kita gantungkan harapan dan masa depan kita kepada Tuhan, bukan kepandaian kita ataupun hal-hal jasmani yang kita miliki, dan mulai belajar untuk mengimani bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Takut tahu akan hari esok. Tidak tahu Tuhan akan hari esok. Satu hal yang kami tahu, bahwa rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau hidup
mau mengatur waktu-waktu kami dengan benar. Sehingga ketika kami memasuki tahun 2022, kami memiliki komitmen untuk kami mengatur waktu-waktu kami dengan benar. Waktu kami beribadah, kami akan pergunakan dengan baik peribadatan kami. Waktu kami bekerja, akan kami fokuskan untuk kami bekerja dengan benar. Dan waktu kami beristirahat, kami pun akan beristirahat dengan tenang. Dan kami pun akan memperbaiki hubungan kami dengan siapapun. Saya
Dan waktu kami beristirahat pun, kami pergunakan waktu istirahat kami dengan sebaik-baiknya, baik dengan keluarga kami, baik dengan sesama kami, untuk kami boleh menjalin kedekatan kami satu dengan yang lain, baik menikmati alam, baik menikmati apapun dalam waktu kami beristirahat. Dan juga Tuhan, yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah hubungan kami Tuhan. Hubungan kami dengan sesama, yang paling terpenting hubungan kami dengan Tuhan. Itu di atas segala-galanya, itu yang paling terpenting bagi kami. Karena ketika kami memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan, maka hubungan kami dengan sesama pun akan baik dan benar. Tetapi jika hubungan kami dengan sesama tidak baik, berarti hubungan kami dengan Tuhan sangat renggang. Berarti hubungan kami dengan Tuhan jauh. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami sehingga memiliki hubungan yang baik dengan-Mu, sehingga itu dapat kami mempartasikan sekeliling kami, sehingga kami memiliki hubungan yang baik, yang benar, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, sehingga nama Tuhan bermulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesanggupan. Bahkan Tuhan tolong dalam setiap rencana-rencana jemaat Tuhan di tahun yang akan datang. Dan bila rencana itu bawa dalam tangan Tuhan, dan Tuhan nyatakan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kami percaya dari Tuhan selalu yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Gembala sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pagi berapi semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang berkati katakan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua diberkati ya. Bahwa kita semua diingatkan kembali ya oleh firman Tuhan pada hari ini. Memang terkadang kalau dipikir-pikir memang dalam hal waktu seringkali kita mengabaikan waktu kita, betul nggak? Kita tidak menata waktu kita dengan baik dan benar. Nah, tapi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita dapat menata atau mengatur waktu kita dengan baik dan benar. Tapi tolong pintu belakang itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, karena ketua panitianya masih di Surabaya, keluarga, jadi nggak bisa hadir. Jadi pengumuman mungkin itu disampaikan, mungkin langsung bagian keuangannya. Ambilnya silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam penggalangan dana untuk perayaan Natal pada tanggal 19 Desember nanti. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Semua dicukupkan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan, kita sediakan. Itu semua karena anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kami dari panitia tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu mungkin ada kerinduan untuk memberikan dana sebagai sumbangan, sebagai tanda kasih kepada Tuhan untuk mendukung juga ibadah perayaan Natal kita ini, karena ada juga biaya-biaya yang diperlukan yang di luar dari budget yang kita sudah putuskan sebagai panitia. Tapi kami akan percaya bahwa semua itu ada misi dan visi yang kita rindukan, bahwa ada lebih banyak jiwa yang mengenal Tuhan melalui perayaan Natal yang kita adakan ini. Banyak jiwa yang akan diselamatkan melalui apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah persembahkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini minggu terakhir Bu ya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk perayaan Natal. Baik, pada kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, untuk petugas saya Pak Eman dan Pak Yusman untuk sudah berjalan persembahan. Pak Eman, Pak Yusman. Yang merah untuk gereja, sedangkan yang umum untuk anak-anak. Nanti
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana kami telah menyelesaikan peribadatan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, karena segala puji hormat syukur hanya kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Segala pujian kami panjatkan, semoga jadi lupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga firman-Mu telah disampaikan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Bila kami juga mulai belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. akan melakukan kas Natal untuk biaya tak tergugahnya gitu ya. Nanti ada lebihnya, nanti mungkin tinggal bisa masuk kas lagi gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu buat partisipasinya ya untuk pekerjaan Tuhan. Satu pengumuman lagi yang saya tambahkan sebelum kita akhiri dalam doa, yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang kerabat, teman atau saudara yang sudah jauh dari Tuhan, bahkan yang belum mengenal Tuhan Yesus, boleh Bapak Ibu nanti mengambil undangan di Pak Yusman dan Pak Melkis. Ya, boleh minta berapa orang kira-kira mau diundang. Kalau satu keluarga boleh satu ini kasih satu keluarga. Nah, nanti minta sama Pak Melkis sama Pak Yusman. Ya, itu yang pertama untuk dapat diundang. Undang orang yang tepat. Jangan orang yang aktif di gereja sebelah misalnya. Kamu ikut Natal, lu kan kemarin ikut Natal kamu, sekarang gantian kamu ikut Natal. Jangan. Ya kita tak mau itu targetnya kita, walaupun hanya 1 jiwa dimenangkan bagi Tuhan, mau dengan mengeluarkan biaya besar tidak jadi masalah. Karena apa? 1 jiwa itu saudara dan saya 1 jiwa aja. Yesus memberikan hidupnya. Dia nggak peduli. Dia berikan hidupnya untuk 1 jiwa. Nah sama. Saya mau kita mengundang orang yang tepat, betul-betul itu jiwa. Jadi dengan orang yang sudah aktif, bahkan melayani gereja, dan biarnya kamu datang tempat gereja, jangan. Kita nggak mau menemukan gereja dengan orang seperti itu ya. Kita mau betul-betul orang yang belum mengenal Tuhan dan orang yang sudah jauh dari Tuhan. Oke? Ya. Nanti undangannya minta sama Pak Melkis dan Pak Yusman setelah ibadah ini. Kemudian bagi dua dengan Pak Yusman. Kemudian yang kedua, nanti setelah pulang ini juga kalau memang Bapak Ibu mau daftar juga, ada 2 opsi. Yang pertama di grup. Di grup ini saya sudah masukkan dari pagi untuk mengisi list mengikuti ibadah perayaan Natal kita. Ya, ibadah perayaan Natal kita untuk isi list tempat ini. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya ada nanti misalnya temannya yang jadi diundang mau ikut atau saudaranya, dia mau ikut, langsung Bapak Ibu isi. Kalau nggak tahu, nggak masuk dalam grup, bisa hubungin saya, hubungin istri saya, atau hubungin siapa yang punya masuk dalam grup sini, grup pendeta ini, grup gereja. Nanti biar diisikan namanya di dalam grup, karena dibatasi hanya 100 orang. Ya, hanya 100 orang aja.
Jadi Bapak Ibu sekali lagi itu yang saya sampaikan. Tolong diisi listnya juga ya biar kita bisa mengecek untuk kehadirannya karena akan saya bikin daftar hadir nanti. Di list ini udah ada atau pulang nanti bisa sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam grup sampaikan ke Pak Melkis atau ke Pak Yusman untuk nanti dicatat di bawah ada catatan daftar hadir di mana biar dicatat di situ di belakangnya ya. Oke. Kemudian lokasinya. Ini Bapak Ibu lihat, ini Pak Anto bikinnya keren nih. Ini lokasinya Bapak Ibu pakai HP yang punya QR code-nya bisa di scan ketemu lokasinya. Betul ya Pak itu ya. Takutnya maksudnya kuburan Cina di sana Pak. Aku salah masukkan atau kuburan Cina sana. Ya benar biar dia di atas Broto Barat. Nah, Bapak Ibu bisa scan ini alamat bisa ketahuan. Kalau kasih undangan ke tamu atau ke teman dia nggak ngerti, scan aja pasti ketemu kok lokasinya. Jadi tinggal diikutin Google Map-nya aja ya. Itu. Ini terus dashboard-nya Bapak Ibu lihat ya, nih ada nih. Udah ada pria, biru, wanita, pink. Ya. Jadi dashboard-nya kalau undangan saudara misalnya nggak punya baju biru, nggak punya baju pink, bisa nggak ikut? Ikut aja nggak jadi masalah. Itu bukan jadi patokan utama. Ya, sama saudara juga sebagai bantuan kalau memang nggak ada baju pink, ya nggak apa-apa. Baju putih nggak jadi masalah. Jangan maksain diri. Akhirnya nanti ngutang dulu deh dengan si brand aku mau beli baju, jangan. Ya, jangan kan? Ya, terserah. Ini cuma respon kita di mana sih. Kalau saudara mau pakai biru boleh, yang laki-laki, yang perempuan pakai pink boleh. Kalau nggak ada jangan maksa. Nanti gara-gara nggak ada akhirnya nggak ikut perayaan Natal kita, jangan. Oke? Nah ini Bapak Ibu udah lihat kan semua udah dekorasi udah selesai sama di bawah. Karena ini pohon terang. Ini saya bingung kayak lihat di sini dulu ya, apa model ngomong kayak gini keren juga ya. Ini idenya Dodi nih. Keren banget Dodi nih. Idenya kan pakai pink-pink, pakai pita-pita. Memang ada kelelakian dan kewanitaan di sini ini. Bagus ya. Jadi dekorasinya tadi juga. Jadi setiap tahun kita berubah-ubah warnanya ya. Baik Bapak Ibu, nggak ada lagi tambahan. Cuman itu aja. Jangan lupa ibadah perayaan Natal kita pukul 6 sore. Dan kalau dapat bisa usahakan, bukan bisa usahakan. Kalau boleh, bukan boleh. Tapi usahakan datang sebelum jam 6 udah datang. Ya. Karena kan ada protokol kesehatan. Nah makanya nanti ada scan apa QR code ini juga. Ya scan. Jadi nanti di sana pasti di hotel disediain. Nah jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya Pak Ismadi, dia nggak ngerti, nggak ada. Ya kan ya udah diam-diam aja. Yang paling siapa nanti saya nggak ada itu nggak bisa. Ya udah nanti masuk nanti diantar dalam. Gitu ya. Kalau yang ada usahakan Bapak Ibu yang sudah vaksin download aplikasi Peduli Lindungi untuk pakai QR code. Kita mulai biasakan. Nanti kedepannya pasti semua pakai itu. Takutnya nanti saudara kedepannya saudara nggak punya QR code, nggak bisa masuk. Di mall apa nggak bisa masuk. Saya takut nanti saudara pergi ke toilet umum pun nggak bisa masuk kalau nggak ada QR code. Udah kebelet gimana dong? Nggak bisa, ya kan? Jadi kalau dapat boleh kita harus lebih maju lah dikit ya, ikuti perkembangan. Ini nggak rusak asal ikuti perkembangan. Jadi download aplikasi. Nah sekarang di gereja kita juga diwajibkan dari pemerintah agar nggak kena sidak nanti, karena pemerintah harus melihat ngecekkan kehadiran jemaat kapasitas ruangan harus maksimal 50%. Nah di bawah itu ada QR code juga, dan di pintu tuh saudara lihat masuk. Keluarnya juga ada juga QR code-nya juga keluar. Nah jadi saudara bisa scan barcode-nya. QR code pakai scan ter. Tadi saya dengan Pak Yusman kita udah beberapa udah coba kan, cekin masuk ter udah masuk. Keluar ada gambarnya di sebelah mana sih? Semua ada lihat gambar Kelvin yang bikin tuh ada gambar, wah keren, bikin. Orang air kita nih pada ekor Panto Kelvin brand tuh kangen dong. Ya. Jadi nanti pulang pun nanti kita scan lagi. Tandanya ekor nanti dibikin nanti wah tidur di gereja nih. Nggak pulang semingguan. Ya kan? Nah itu aja Bapak Ibu ya. Belajar sekarang pakai QR code, belajar pakai HP. Nanti kalau kita ada aplikasi itu nanti ke depan kita sulit untuk melawan segala sesuatunya. Ini udah mulai. Ya, jangan lupa sekali lagi daftar untuk perayaan Natal. Ada di grup atau nanti setelah pulang daftar Pak Melkis Pak Yusman. Sekaligus kalau mengundang minta undangan. Oke? Siap? Ya. Oke, baik. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan akhiri dalam doa. Namun setelah ini kan sudah diumumkan di grup tadi untuk pengisi acara semua panitia untuk tidak pulang dulu ya. Karena akan ada gladi kotor. Kok ada istilah kotor ya? Belum bersih.
belum bersih, belum selesai katanya. Jadi ada gladi kotor, nanti baru gladi bersihnya hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Jam, nah ini harus tambahkan pengumuman nih, minta waktu ini. Jam 11 siang sudah ada di Hotel Puri Saron. Pengisi acara seluruhnya, penari, K-popnya segala macam dah. Kita undang K-pop saudara di Korea. Nah, ada penari K-popnya nanti. Jadi semua ada. Mengajak isi acara. Korea Selatan, Korea Selatan, Korea Barat pokoknya. Ya, nanti datang semua gladi bersihnya jam 11 siang di sana. Nanti disediakan makan siang. Gladi kotor pun disediakan makan siang, tapi yang lain boleh pulang ya. Jadi disediakan makan siang. Tapi kita disediakan makan siang aja. Ya udah, itu aja ya. Oke, ada tambahan pengumuman lagi? Enggak, udah. Mari semua saya minta kembali berdiri dan kita akan akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu, kebaikan-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran pada hidup kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu, kebaikan-Mu melimpah sampai kapanpun dan tidak akan pernah berkesudahan. Meskipun zaman ini berlalu, tapi Engkau tetap akan ada. Oleh karena itu, berdoa berkati setiap yang hadir dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami melalui hari-hari kami ke depan, bahkan 1 minggu ke depan. Karena kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang akan terjadi, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menopang kami. Berkati kami Tuhan dalam persiapan Natal kami yang bila akan datang. Tuhan, biarlah perayaan Natal ini sebagai suatu perayaan memperingati kelahiran-Mu. Dan kelahiran-Mu yang paling terpenting di dalam hati dan hidup kami yang mengubahkan kami untuk kami lebih sungguh lagi mengasihi-Mu. Oleh karena itu berkati kami Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam perayaan Natal ini. Bercampur tangan Tuhan berkarya untuk memberkati dan mengurapi di dalam nama Yesus. Dan berkati semua sidang jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada hari ini dengan perlindungan yang daripada Tuhan juga. Damai sejahtera, sukacita Tuhan, kesehatan, kekuatan pada Tuhan untuk kami nanti sampai kami masuk dalam ibadah perayaan Natal kami. Dan undangan yang akan diundang, Tuhan tolong jemaat Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengundang orang-orang yang tepat, untuk mengundang orang-orang yang betul-betul memerlukan Tuhan, memerlukan keselamatan dari Yesus. Bahkan orang-orang yang memerlukan datang kembali pada Yesus, Tuhan berikan jemaat Tuhan hikmat dan berikan mata yang tepat untuk dapat melihat matahari tentunya, melihat orang yang membutuhkan Tuhan. Berkati sekali lagi undangan-undangan yang akan diundang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di penghujung tahun ini Tuhan, yaitu di bulan Desember ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau masuk di tahun yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan dan melangkah. Kami percaya jika kami bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan kerjakan berlaku berhasil. Terima kasih Tuhan buat 1 tahun ini juga. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kemudian kami Tuhan berdoa berbangsa dan negara, berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami, Tuhan campur tangan berkarya atas bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada, bahkan pemerintahan yang ada di seluruh tanah air. Biar mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan dan bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar. Berdoa di dalam nama Yesus, segala niat berujat manusia, rencana kaya manusia dalam perayaan Natal yang dilakukan oleh banyak umat Tuhan pada saat ini, Tuhan gagalkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar perlindungan yang ilahi pada Tuhan turun atas setiap gereja Tuhan, umat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang lawan yang nanti menyertai di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Indonesia ini, kami serahkan keamanan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, berkati Pulau Bali di mana kami berada, berkati pemimpinnya juga, berkati di mana gereja Tuhan berada juga, berkati Kalian Banjar, Kalian Dinas, Kelurahan Tuhan memberkati mereka juga. Dan berkati gereja ini biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati semua yang sudah melayani, kesehatan, kekuatan, perlindungan pada Tuhan. Kemudian Tuhan, kami juga akan pulang, berpisah satu sama lain, serta lindungi kami hingga kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing yang selamat dengan tidak kurang satu apapun, dan bila damai sejahtera sukacita menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan hati saudara pada Tuhan. Bila kiranya janji berkat Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidup saudara dan bahkan anak 7 saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah dan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini esok sampai Maranatha, sampai Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati katakan amin. Berkati, shalom, aleichem,